Mari kita sama-sama posisikan kita dengan posisi tempat duduk yang baik. Ikuti dengan hikmat, ikuti dengan fokus, karena apapun alasannya kita masih banyak sekali butuh ilmu. Apa yang akan disampaikan oleh kiai kita malam hari ini mudah-mudahan menjadi perbendaharaan ilmu buat kita. Paling tidak tambah ilmu adalah rahmat, bisa merahmati kita, bisa memberikan lingkungan Ciujung damai, mengerti tentang agama. Setelah itu Allah turunkan berkah atas kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita ikuti ceramah keagamaan yang kami hormati Al-Ustadz Arifin, merupakan pimpinan Pondok Pesantren Baitul Quran dari Keramat Batu. Untuk itu dengan segala hormat kepadanya kami silahkan. Ya Darim, ya Darim, ya Darim, ya Darim, Syairillah, 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 ya Darim, ya Darim, ya Darim, ya Darim, Syairillah, Syairillah, mohon izin pengajiannya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami banggakan keluarga besar Perumahan Ciujung Damai, para alim ulama, para tokoh Ciujung Damai, dan mobil khusus Bapak Dewan, Bapak Mulyadi kalau tidak salah, ya. Subhanallah, beliau sangat ramah dan sangat mencintai rakyatnya. Amin. Alhamdulillah. Bersama-sama hati ini diisi dengan kalimat tahmid. Kedua bibir ini basah dengan kalimat tahmid. Maka subhanallah, di saat kalimat tahmid alhamdulillah menggetarkan kedua bibir ini, maka insya Allah hidup ini akan terang benderang, lapangnya penuh dengan keberkahan. Walaupun tadi Bapak Dewan mengatakan bajarnya harganya agak mirip-mirip sama harga pasaran, tetap alhamdulillah. Karena alhamdulillah Allah kasih keberkahan. Bapak Mulyadi pun kemudian saya gratiskan semuanya nanti katanya. Ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak yang dimuliakan dengan kelapangan berimannya. Seringlah kita bertahmid mengucapkan alhamdulillah. Apapun masalahnya, mau berat, mau ringan, mau susah, mau mudah, ucapkan alhamdulillah di dalam kamar, ucapkan alhamdulillah setelah sholat,
ucapkan alhamdulillah dalam kesendirian sambil memejamkan mata, maka insya Allah beban hidup ini akan terangkat dengan mudah. Mohon maaf ibu sekalian, ketika lagi marah mengucapkan kalimat buruk, contohnya mohon maaf, ada susah, ada teman dibalas dengan omongan sial atau kalimat-kalimat buruk, maka setan nambah kuat. Setan nambah kuat. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita diuji oleh teman, ketika kita diuji dengan masalah kehidupan rumah tangga, ekonomi, kemudian keluar kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang tidak baik, maka setan nambah kuat. Maka sebaiknya ucapan adalah dengan kalimat alhamdulillah. Maka insya Allah hati kita menjadi lapang. Kita bangun tidur, apa bacanya ibu sekalian bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, salat bismillahirrahmanirrahim, arti alhamdulillahirabbil alamin. Maka insya Allah ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita semuanya dijauhkan dari kesempitan. Sempit menjadi lapang, susah menjadi mudah. Karena apa? Karena kedua bibir ini subhanallah lengket, lekat dan nempel dengan kalimat tahmid. Enggak mau ngucapin kalimat-kalimat yang buruk. Salawat serta salam, mari kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya menjadi umatnya yang paling sabar. Paling sabar. Mengikuti tuntunan hidupnya. Menekuni jalan ibadahnya. Mempraktekkan cara-cara hidupnya. Maka insya Allah kita semuanya menjadi pribadi unggulan yang terbaik dunia akhirat. Alhamdulillah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Pak Ustadz membaca tema yang di atas ini dengan ukhuwah Islamiyah. Kita wujudkan rahmatan lil alam. Ukhuwah Islamiyah itu dimulai dengan kalimat hablum minallah, hablum minan nas. Ibu sekalian dirahmati Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Kira-kira mulainya hablum minan nas dulu apa hablum minallah? Ibu sekalian, kira-kira mulainya hablum minallah apa hablum minan nas? Maka kita mulainya hablum minallah. Kita mulai dari hablum minallah. Sebelum saya menghadapi suami, maka hablum minallah dulu. Sebelum saya menghadapi anak-anak saya yang susah, saya hablum minallah dulu. Sebelum saya turun ke medan dakwah, hablum minallah dulu dibenerin. Sebelum saya ngeberesin amanat saya dengan saudara-saudara saya, amanat saya dengan rakyat saya, maka perbaiki dulu hablum minallahnya, maka insya Allah ukhuwahnya ukhuwah rahmatan lil alamin. Maka ukhuwahnya luar biasa, ukhuwah yang tanpa kezaliman. Ini ngomongnya ukhuwah tapi ngomongnya nyakitin. Ya, ngomongnya ukhuwah Islamiyah tapi pengen menang sendiri. Ngomong ukhuwah Islamiyah tapi nggak mau kalah. Inilah kenapa? Karena kita tidak memulai dari hablum minallah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi subhanallah Bapak Dewan menawarkan berbagai macam
apa nama itu, kebaikan. Ada yang milih sembako murah, ada yang milih gratis, ada yang milih modal, ada yang minta modal. Subhanallah, itu semuanya adalah kebaikan. Alhamdulillah. Ini subhanallah ibu sekalian. Ada sahabat Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sal. Nabi berkata kepadaku, kata sahabat Nabi Rabi'ah bin Ka'ab Aslami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada sahabatnya, wahai saudaraku, mintalah kepadaku. Minta apa yang kamu inginkan? Tadi kedengeran modal, katanya. Tadi kedengeran sembako murah. Tadi kedengeran lagi, oh banyak. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sal, mintalah wahai saudaraku. Kira gerangan apa yang sedang menimpamu? Semoga saya bisa menolongmu. Mintalah. Maka dijawab sama sahabat Nabi. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Jadi bukan minta modal ibu sekalian. Bukan minta sembako murah. Bukan minta ladang. Bukan minta rumah. Bukan minta istri yang cantik. Bukan minta yang lain-lain. Tapi yang diminta sahabat Nabi itu apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Nabi, aku minta kepadamu bisa menemanimu di surga. Subhanallah. Dijawab sama Nabi. Au ghairu dzalik. Apa kamu mau minta yang lain? Enggak mau. Au dzaka, tetap itu saja. Subhanallah. Jadi yang diminta sahabat Nabi ketika ditawarkan oleh seorang pemimpin. Pemimpin menawarkan sebuah tawaran pertolongan. Menawarkan sebuah bantuan. Menawarkan sebuah kebaikan. Dijawab oleh sahabat Nabi. Mintanya apa ibu sekalian? Pengen menemanimu wahai Nabi di dalam surga bersamamu. Subhanallah. Ditanya sama Nabi, ada nggak yang lain? Mungkin kamu udah minta selain itu. Tidak, saya pengen itu saja. Dijawab lagi kemudian sama Nabi. Faqala fa'inni ya, ala kathratis sujud. Nabi menjawab, kalau begitu, kalau memang yang dimintamu adalah bisa menemaniku di surga, tolong bantu saya supaya bisa memenuhi permintaanmu. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak sujud. Kira-kira hari ini sudah berapa kali sujud ibu? Ayo muhasabah. Ibu sekalian, ketika permintaan sahabat Nabi pengen menemani Nabi Muhammad di dalam surga, artinya apa? Kehidupan kita sepanjang pagi sampai malam adalah mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya bahwa kalau sudah masuk surga, maka otomatis perilaku kita, cara hidup kita, sifat kita mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad. Jadi ibu sekalian, cita-citanya jangan dangkal. Cita-citanya jangan pendek. Hajatnya jangan terlalu cetek. Kemauannya jangan hanya ukuran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Bercita-citalah akhirat. Maka dunia kita menjadi lapang ibu sekalian. Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dengan kalimat as'aluka murafaqataka fil jannah, cita-citanya akhirat, maka insya Allah saya, suami,
akan memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad. Karena apa? Lawang pengen menemani Nabi Muhammad di dalam surga, maka otomatis caranya adalah cara Nabi. Dan jalan keluarnya adalah bikathrati sujud, dengan memperbanyak sujud, ibu sekalian. Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Karena itulah, karena jawabannya adalah memperbanyak sujud, maka kita jangan sampai kehilangan kesempatan sholat sunnahnya, ibu sekalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah berkata, sallallahu alaihi wasallam, hatta intafakhat qadamahu. Subhanallah ibu sekalian, ya. Kedua kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak. Bengkak karena apa? Bukan bengkak karena main bola, ibu sekalian. Bengkak bukan karena olahraga. Bengkak bukan karena penyakit. Bengkak bukan karena masalah duniawi, tapi bengkaknya adalah karena banyak sujud. Bengkaknya karena berlama-lama sholat. Jadi ibu sekalian dirahmati Allah, pertanyaannya adalah apakah saya termasuk orang yang kakinya bengkak dengan sholat? Apakah badan saya pegal, capek karena berdiri sholat? Ataukah karena saya berdiri nungguin sembako capek? Ya Pak Mulyadi, apakah saya termasuk orang yang kecapean berdiri nungguin sembako, nungguin minyak murah? Ataukah saya capek berdiri karena sholat berlama-lama bersama Allah Subhanahu. Ini penting Bu sekalian. Ya. Jangan sampai badan saya capek, badan saya lelah, kaki saya pegal karena urusan dunia. Maka subhanallah, rizkinya hanya yang sudah ditetapkan oleh Allah saja. Karena apa? Karena saya gelisah dengan urusan dunia. Maka rizkinya illa ma qaddara lahu. Maka rizkinya hanya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan permasalahan perkara dunianya terpecah-pecah, terberai-berai. Karena apa? Karena gelisah urusan dunia. Tapi insya Allah ibu sekalian, ketika saya gelisah urusan akhirat, sepanjang waktu, sepanjang hidup gelisah urusan akhirat, maka hati ini insya Allah lapang. Isinya kebaikan, isinya prasangka baik, isinya niat-niat baik, isinya niat pengen ibadah bersama suami, bersama anak, bersama tetangga, bersama saudara, isinya penuh kebaikan semua. Maka apa? Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ibu sekalian dirahmati Allah, semoga tadi yang kita sampaikan bahwa Nabi saja sallallahu alaihi wasallam hatta tafaqat qadamahu qila lahu atatakallafu hadha. Sahabat Nabi berkata, wahai Nabiku, kenapa engkau mempersulit dirimu sendiri? Kenapa engkau yang sudah dijamin masuk surga? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Tapi engkau masih bersusah-susah payah, sholat berlama-lama sampai kakinya bengkak, ngapain? Sedangkan engkau sudah dijamin masuk surga, engkau sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dijawab sama Nabi, afala akunu, diterusin, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku pengen menjadi hambanya yang bersyukur? Ibu sekalian yang dirahmati Allah, artinya bahwa yang paling penting dalam hidup itu adalah kita mulai pribadi kita hablum minallah, hablum minan nas, matangkan dulu hablum minallahnya.
Sehingga kita urusan kita dengan suami, urusan kita dengan anak, urusan kita dengan pejabat, urusan kita dengan tetangga, urusan kita dengan perdagangan, urusan kita dengan pekerjaan, insya Allah menjadi mudah. Karena apa? Hablum minallahnya subhanallah sudah dimatangkan siang dan malam, ibu sekalian. Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Karena itulah hablum minallah menjadikan kita orang yang sabar, ibu sekalian. Jadi kalau hablum minallahnya belum sabar, nanti hablum minannasnya tidak baik, ibu sekalian. Hablum minannasnya hanya rame-rame saja. Hablum minannasnya hanya ngabisin waktu. Hablum minannasnya tidak mendatangkan manfaat. Kenapa? Karena hablum minallahnya belum didapatkan dengan kesabaran yang luar biasa. Sholatnya masih cepet-cepet, iya kan? Sholatnya masih buru-buru, zikirnya enggak lama. Maka kemudian pribadi kita menjadi bukan pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang pengen menang terus, pribadi yang pengen enggak mau kalah, pribadi yang enggak lapang. Karena apa? Karena sholat kita belum sabar, ibu sekalian. Sholat kita masih buru-buru. Tidak seperti halnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kakinya bengkak dengan sholatnya, ibu sekalian. Karena itulah ibu sekalian dirahmati Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan dengan keimanan yang berkah. Ayo kita mulai memperbaiki hablum minallah, memperbaiki sholat kita dengan cara apa? Dengan cara mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah ibu sekalian, contoh dalam hadis Rasulullah, man hafadha arba'an qabla zuhri wa arba'an qabla al-asri harramallahu 'alan nar. Ya, ini kita kan sedang menjalani Maulid Nabi, mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari tentang kehidupan ibadahnya Nabi Muhammad. Maka Pak Ustadz di sini berusaha untuk fokus dalam ibadahnya. Dalam hadis Rasulullah, man hafadha arba'an qabla zuhri wa arba'an qabla al-asri harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu 'alan nar. Allah mengharamkannya dari api neraka. Ibu sekalian, kira-kira apakah saya termasuk yang sudah menjalankan 4 rakaat sebelum zuhur? Apakah saya sudah termasuk yang sudah menjalankan 4 rakaat setelah zuhur? Supaya kita semuanya bisa menemani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Caranya apa? Caranya memperbanyak sujud. Qobliyahnya jangan sampai tinggal, ibu sekalian. Ba'diyahnya, jadi kalau ba'diyah zuhur ambil 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Habis itu sholat zuhur. Habis sholat zuhurnya ambil lagi 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Harramahullahu 'alan nar. Allah mengharamkan kita semuanya dari api neraka. Artinya insya Allah kita semuanya menemani Nabi kita Muhammad di dalam surga Allah. Alhamdulillah. Ada lagi hadis yang menerangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Allah merahmati, Allah menyayangi seseorang yang menjalankan 4 rakaat sebelum asar. Ibu sekalian, jadi kalau saya pengen mendapatkan rahmat Allah, maka apa? Maka
sholat qobliyah 4 rakaat sebelum asar. Ya, supaya apa? Supaya kita termasuk golongan yang menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Bikasratis sujud as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya, wahai Nabi, aku pengen menemanimu di surga. Insya Allah artinya kalau sudah bisa menemani Nabi kita Muhammad di dalam surga, perilaku kita, cara hidup kita, ibadah kita dari pagi sampai sore mengikuti hadis-hadis Nabi kita. Mengikuti, kita lihat, kita absen cara Nabi hidupnya bagaimana. Oh, 1 saya sudah bisa melakukannya. 2 saya sudah bisa menjalankannya. 3 saya sudah menghafalnya. 4 saya sudah bisa menjalankannya bersama istri. 5 saya sudah bisa menjalankannya dengan anak-anak. 6 alhamdulillah saya bisa menjalankannya bersama masyarakat. Di absen ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita hanya bisa mengabsen urusan perkara dunia, mengabsen urusan-urusan dapur. Jangan sampai kita hanya bisa mengabsen urusan-urusan warung, tapi kita nggak bisa mengabsen urusan-urusan akhirat kita. Dengan cara apa? Dengan cara, oh ini hadis ini saya sudah laksanain belum? Hadis ini saya sudah praktekkan belum? Hadis ini sudah saya jalanin belum? Ini cara Nabi apakah saya sudah praktekkan belum? Ini cara Nabi sudah saya amalkan bersama anak saya belum? Maka insya Allah hidup kita penuh dengan keberkahan ibu sekalian. Ibu sekalian dirahmati Allah. Karena itulah di dalam sholat itu mengajarkan kesabaran ibu sekalian. Sebagaimana tadi Ustaz sampaikan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya bengkak, walaupun sudah dijamin masuk surga, betapa sabarnya beliau. Ya. Jawabannya, afala akuna abdan syakur, apakah aku tidak pengen menjadi hambanya yang bersyukur? Tidakkah aku pengen menjadi hambanya yang bersyukur? Ibu sekalian, dibuktikan dengan apa saya bisa bersyukur kepada Allah, ibu? Buktinya apa? Saya hambanya yang bersyukur. Pertama, dibuktikan dengan apa ibu sekalian? Dengan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dibuktikan dengan syukur. Jadi kalau saya ngomong bersyukur, buktinya apa ibu sekalian? Buktinya adalah fasholli li rabbika wanhar. Kalau saya pengen termasuk derajat yang hamba yang bersyukur, buktikan kita miliki 2 perkara ini. Fasholli li rabbika wanhar. Tapi ada orang yang rajin sedekah ibu sekalian, tapi nggak sholat, gimana ibu sekalian? Bisa nggak? Nggak bisa, nggak sempurna, nggak cukup. Harus dua-duanya. Pak Ustadz, ada orang datang di pondok pesantren, seorang pengusaha, rajin sedekah, rajin berzakat. Setiap kali dapat proyek keluarkan uangnya. Tapi kemudian ngobrol, Pak Ustadz, kira-kira Pak, tidurnya jam berapa bapaknya? Kata istrinya, iya itu, bapak malamnya nggak susah tidur, malamnya nggak tidur. Ngapain? Katanya malam-malam megang rokok sambil sambil makan kacang, jam 1 malam, jam 2 malam, nggak tidur. Rajin sedekahnya, tapi sholatnya bolong. Rajin sedekahnya, tapi sholatnya telat-telat, bahkan ditinggal-tinggalin. Allah terus kasih rizki, Allah kasih terus ke lapangan, rizkinya mengalir. Tapi kalau sholatnya ditinggal, maka nggak berkah, kemudian menjadi rusak sendiri. Bukan Allah yang merusak, tapi dirinya sendiri yang merusak
Karena apa? Karena tidak menjadi afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku pengen menjadi hambanya yang bersyukur? Dengan apa? Dengan sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Semoga kita tidak termasuk begini Bu sekalian. Banyak di antara kita yang sabar. Nungguin warung sampai jam 2 malam. Nungguin warung sampai pagi. Sholat ketinggalan. Ngaji tidak. Sambil megang HP sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam. Sabar kata orang. Sabar. Nungguin sembako. Sholat ditinggal. Sabar. Ngobrol, ngerumpi. Tapi ketika sholat gatal. Nggak kuat walaupun 5 menit. Nggak kuat berdiri walaupun 5 menit. Nggak kuat duduk walaupun 10 menit. Itu artinya bukan sabar Ibu sekalian. Jadi kalau saya, ya kan, dari pagi ngurusin sabarnya luar biasa sama bos. Ya kan? Sabar sama bos, ngerjain kiri kanan, proyek sampai malam, sampai lembur. Tapi sholat nggak kuat. Sabar, nungguin pimpinan sampai sholat ditinggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang sedang terjadi bapak-bapak dan ibu sekalian. Berjam-jam nunggu antrian, berjam-jam menjalankan, sabarnya menjalankan perintah manusia. Tapi saya tidak berjam-jam. Saya tidak sabar menjalankan perintah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kita termasuk yang seperti itu. Ya, kata orang begini, majukan pembangunan, tingkatkan ekonomi, tapi tetap aja masih ada yang garong-garong, masih korupsi, nggak selesai-selesai. Kenapa Ibu sekalian? Karena hablum minallahnya nggak beres, nggak sabar sholatnya. Nggak sabar ngajinya, nggak sabar zikirnya, makanya gampang korupsinya. Nggak makan, kurang beras ngegarong, kurang sedikit marah. Tapi insya Allah orang yang hatinya lapang dengan keimanan, kurang makan dibawa puasa, sedikit beras dibawa puasa. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang gelisah dengan akhirat hidupnya pasti selamat. Alhamdulillah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Karena itulah, ayo semangat kita adalah sesuai apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sahabat Nabi tidak minta apa-apa kepada nabinya. Tidak minta sandang, tidak minta ladang, tidak minta pekerjaan, tidak minta segala macam urusan duniawi, tetapi yang diminta adalah murafaqataka fil jannah. Wahai Nabi, yang aku minta kepadamu adalah pengen menemanimu di surga. Ibu sekalian, gambaran menemani Nabi di surga adalah artinya perilakunya sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin bisa menemani Nabi di surga kalau perilaku kita enggak benar. Enggak mungkin bisa menemani Nabi kalau kemudian sholat kita tidak sesuai Nabi. Enggak mungkin saya bisa menemani Nabi di surga kalau perilaku akhlak saya tidak sesuai Nabi. Subhanallah. Ibu sekalian, contoh lagi gampang ibu sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa thalathi layalin. Kemudian dalam rumah tangga, karena saya pengen menemani Nabi di dalam surga, maka kemudian barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, kira-kira berdosa enggak ibu sekalian?
Kira-kira mendiamkan istri selama 3 malam, suaminya dosa enggak? Dosa. Kira-kira istri mendiamkan suami lebih dari 3 malam, dosa enggak? Rugi kata. Ibu sekalian. Tapi kalau saya beriman kepada Allah, bukan karena saya benar, bukan karena saya salah. Tapi karena saya beriman kepada Allah dan mengikuti tuntunan Nabi. Walaupun saya lagi kesel sama istri, tetap nggak boleh lewat dari 2 malam, 1 malam. Disapa. Kenapa Neng? Kenapa sayang? Kenapa istriku? Tapi kalau tidak nyapa 3 malam, maka keberkahan Allah cabut di dalam rumah tangga saya. Kalau 3 malam gak nyapa, maka Allah cabut keridhaan Allah. Kenapa? Karena hidup saya tidak sesuai Nabi. Hidupnya hanya sesuai diri saya sendiri. Hidupnya hanya sesuai menurut saya yang benar. Hidupnya hanya menurut saya, kamu yang salah. Maka inilah rusak, ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena itulah semangat kita adalah memperbanyak sujud. Qobliyahnya. Sampai-sampai ibu sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu. Ya. Dari apa? Min raq'atul fajri. Ibu sekalian rahmati Allah, semoga kita enggak kehilangan kesempatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah sangat perhatian, tidaklah sangat menjaga salat sunah-sunah yang lain, lebih menjaga semangatnya menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Raq'atul fajri. Terusin. Khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau saya pengen mendapatkan anugerah Allah yang lebih berharga dari dunia dan sisinya, maka jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perhatiannya sangat terhadap 2 rakaat sebelum subuh ini daripada sholat sunnah yang lain. Artinya apa? Karena ada anugerah yang luar biasa. Tapi bukan berarti sholat sunnah yang lain gak diperhatikan Nabi. Tetap diperhatikan. Hanya saja asyaddu ta'ahudan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menjaga 2 rakaat sebelum subuh ini, Bu sekalian. Maka insya Allah kita semuanya termasuk golongan hambanya yang kaya raya. Kaya raya. Kenapa disebut kaya raya? Karena hatinya penuh dengan kelapangan. Kaya raya karena hatinya selalu niatnya baik. Kaya raya karena selalu suka menyapa. Kaya raya karena selalu pengen membantu. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hayo bismillah, semoga kita termasuk golongan yang sibuk dengan apa? Memperbanyak sujud. Jadi kalau hari ini saya kehilangan qobliyah, maka rugi. Kalau hari ini saya kehilangan ba'diyahnya, sangat rugi. Kalau hari ini saya kehilangan sholat waktu di awal waktu, maka saya rugi, ibu sekalian. Sia-sia hidup saya. Sia-sia, nggak berharga, nggak bernilai. Karena ukuran hidupnya hanya dirinya. Ukuran timbangan hidup hanya dunia, maka sia-sia. Makanya sering kita dengar ibu sekalian, ada hadis juga, afdalul a'mal ilallahi, ya apa? Pertama, as-salatu ala waqtiha, baru kemudian birrul walidaini, baru selanjutnya al-jihad fisabilillah. Pertama, sebelum kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain, dapatkanlah keutamaan perbuatan di dunia sampai akhirat adalah sholat di awal waktu. Bagaimana mungkin saya bisa benar dengan orang tua kalau saya tidak sholat di awal waktu?
Bagaimana mungkin saya benar dengan suami kalau saya belum sholat di awal waktu? Bagaimana mungkin saya bisa benar kepada rakyat saya kalau saya belum di awal waktu sholatnya? Bagaimana mungkin saya bisa membenarkan pendidikan anak-anak saya kalau saya masih lalai sholat 5 waktunya, enggak di awal waktu? Maka sholat afdolul a'mal, as-sholatu ala waqtiha, ditaruh di pertama sebelum keutamaan yang lain, bapak-bapak sekalian. Jadi insya Allah keutamaan sholat di awal waktu menjadi awal pembuka, menjadi jalan untuk mendapatkan keutamaan perbuatan yang lain, yang insya Allah karena apa? Karena sholat 5 waktu yang di awal, yang tepat waktu, ibu sekalian, ditambah dengan sunnahnya, ditambah lagi dengan apa? Qobliyah ba'diyahnya, terus memperbanyak sujudnya dilama-lamain, maka insya Allah afdalul a'mal yang lain Allah anugerahkan, Allah kasih, Allah berikan kepada kita semuanya. Insya Allah ibu sekalian, tidak panjang lebar, sudah malam ya. Acaranya subhanallah, hadrohnya subhanallah, menyejukkan ya. Tim namanya hadroh ya. Ya subhanallah, nanti diundang ini. Luar biasa suaranya, indah-indah ibu ya. Semoga kita semuanya termasuk golongan hamba Allah yang meminta surganya bersama Nabi kita Muhammad. Jadi kalau saya pengen bisa menemani Nabi kita Muhammad di dalam surganya, maka jawabannya adalah bikathrotis sujud. Banyakin sujud, lamain sujudnya, banyakin sujudnya. Dengan cara apa? Dengan cara jangan sampai ketinggalan qobliyah ba'diyahnya, nggak ketinggalan duhanya, nggak ketinggalan tahajudnya, nggak ketinggalan hajatnya, nggak ketinggalan witirnya, nggak ketinggalan tobatnya. Wah subhanallah. Semoga kita semuanya menjadi hambanya yang paling sabar menjalankan tuntunannya, sehingga kita termasuk yang berkah dunia akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang disampaikan Al-Ustadz Arifin, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Quran Keramat Watu, tentang tema malam hari ini mengutamakan kita untuk lebih banyak bersujud. Dari apa yang sebelumnya kita banyak kekurangan di sana, setelah ada masukan, ada tambahan ilmu untuk kita, maka keluarga besar RT 05 khususnya yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan Allah turunkan berkah atas kita sekalian. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memperbaiki diri besok lusa lebih baik lagi. Baik hadirin, dengan berakhirnya ceramah keagamaan yang disampaikan Al-Ustadz Arifin, tentunya tuntas sudah acara kita dan mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa kali ini insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Mulyadi, Bapak Dewan yang hadir malam hari ini. Kepadanya dengan segala hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya menyambung daripada apa yang disampaikan oleh guru kita tadi
perbanyak bersyukur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Pas sudah saya tutup mau ini lagi atau gimana? Sesuai ini aja. Ini. Udah enggak ada lagi. Iya enggak? Enggak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma amin amin ya Allahumma ya rabbal alamin. Amin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها آمين. وعافية الأبدان وشفائها آمين. ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد آمين. وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الحواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. آمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أخواننا أخواتنا مشايخنا معلمينا يا الله. يا الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم. اللهم اجعل هذه الجميع، اللهم اجعل هذه القرية، اللهم اجعل هذه الجامعة القرية من أهل العلم والعمل والخير. آمين ولا يا الله. تجعلنا وإياكم من أهل الجهل والضير. آمين. اللهم اجعل هذه الجامعة جامعة المرضية والمرحومة من الدنيا إلى يوم الآخرة. آمين. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي عين ناسنا والأعدائنا كبيرا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم.
اللهم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما حد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللهم يا رب يسر لنا لزيارة حرامك وحرام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة ومدينة المنورة ارفع لنا درجاتنا يا الله درجة العالية والمباركة من الدنيا إلى يوم الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلينا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا ولوالدينا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustadz Mulyadi, Bapak Dewan yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan khususnya RT 05 tetap diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, sebelum saya tutup, saya pembawa acara barangkali ada hal yang kurang berkenan dari awal hingga akhir. Sudi kiranya hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.